Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita pagi ini tafsir juz amma. Kita sampai di surat Al-A'la ayat yang keempat insyaallah, yaitu firman Allah Azza wa Jal, wa nuyassiruka lil yusra, dan kami akan memberikan kemudahan dan kami akan memudahkan engkau kepada kemudahan, lil yusra, kepada kemudahan. Ayat keempat itu ya. Ayat ini wa nuyassiruka lil yusra. Kata beliau Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, hadza wa'dun wa hadza aidan wa'dun. Ini juga janji minallahi azza wajal, dari Allah azza wajal, bi rasulihi, terhadap rasulnya alaihi salatu wassalam, an yuyassirahu lil yusra, untuk Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada beliau pada kemudahan. Wal yusra, apa itu yusra? Antakuna umuruhu maisiratan. Engkau menjadikan segala urusannya mudah. Wala siyama fi ta'atillahi azza wajal, lebih-lebih atau terutama di dalam masalah ketaatan kepada Allah. Walamma ahbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara bukti atau contoh, ketika Rasulullah SAW mengabarkan annahu ma min ahadin, bahwa tidak ada seorang pun minan nasi, dari manusia, illa waqad kutiba maq'aduhu, kecuali telah ditulis tempatnya, minal jannati, di surga, wa maq'aduhu minan nar, setiap kita pun demikian, telah ditulis oleh Allah bahkan sebelum diciptakan, min qabli an nabra'aha, bahkan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi sudah ditulis. Kullu bani adama, setiap bani Adam, maktubun, telah ditulis, maq'aduhu minal jannati, tempatnya di surga. Ingka min ahli jannah, kalau dia memang ahli surga, itu sudah ditulis. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini yang ditulis oleh Allah sebagai ahli surga. Wa maq'aduhu minan nar, demikian juga orang itu, Bani Adam itu telah ditulis di neraka sebagai ahli neraka, jika dia memang ahli neraka. Itu semua ditulis. Mendengar penjelasan ini, sahabat
mengira bahwa tidak ada gunanya amal itu. Qalu, maka sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala nada'ul amala, apakah kita tidak meninggalkan amal, wa nattakilu, dan kita bersandar, pasrah, yakni alama kutiba, kepada takdirnya. Karena kalau ahli neraka, walaupun dia beriman, rajin ibadah, neraka. Pemahaman asalnya seperti itu. Dan memang seperti itu. Kalau dia ahli surga, walaupun dia orang paling kufur, ya surga. Qala, maka Nabi menjawab, ini kan sahabat mengajak untuk bersandar pada dirinya. Ini namanya catatan takdir. Dan catatan takdir itu perkara gaib. Boleh enggak kita bersandar pada perkara gaib atau perkara yang kita tidak tahu? Maka kata Rasulullah, jangan. Artinya tidak boleh kita bersandar pada catatan tadi, karena kita enggak tahu catatan kita itu apa. Rasul memerintahkan, i'malu, beramallah. Nah, fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Masing-masing kalian, masing-masing Bani Adam, muyassrun, akan dimudahkan lima khuliqa lahu, kemana dia diciptakan. Nah, fa ahlus sa'adati, maka orang yang ahli surga, yuyassiruna li amali ahli sa'adah. Oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimudahkan melakukan amalan-amalannya ahli surga, orang yang berbahagia. Nah, taklim faham mudah, gampang taklim, tidak banyak alasan, tidak banyak hambatan. Nah, itu semua taufik dari Allah Azza wa Jalla. Hidayah dari Allah Azza wa Jalla, karena kemudahan dan kesusahan itu dari Allah Azza wa Jalla. Dan itu sebagai tanda, kata Rasul, nah ini, wa ahlu syaqawah, orang yang ahli neraka, orang yang celaka, orang yang sesat, yuyassiruna atau yuyassaruna li amali ahli syaqawah, dimudahkan untuk atau kepada amalannya orang yang sesat. Susah taklim, susah, banyak alasan. Taklim ya karena mungkin gak niat, tidak ikhlas, gak sabar, ya gak paham-paham, sehingga tidak ada buahnya, tidak ada efeknya. Akhlaknya, adabnya tetap. Ini na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dari adab-adab jelek seperti ini. Tsumma qara'a qaulahu ta'ala, kemudian Rasulullah membaca firman Allah, fa amma man a'ta, adapun orang yang memberi. Ini sudah kita bahas ayat ini. Adapun orang yang memberi, wattaqa, dan bertakwa, wasadda bil husna, membenarkan al husna, la ilaha illallah yang sudah kita bahas. Balasannya kata Allah, fasanuyassiru fasanuyassiruhu, ini ada taknya, mestinya enggak ada ya. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan memudahkan pada kemudahan. Al jaza min jinsil amal, balasan tergantung amalannya. Wa hadzal hadisu, maka hadis ini yaqta'u hujjata man yahtajju bil qadar. Hadis ini memutus, mematahkan dalil atau hujjah orang yang berhujjah, yang berdalil ala ma'asillah,
berdalil pada hujah ketika dia bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Fayasillahi wa yakul, dia bermaksiat kepada Allah dan berkata hadza maktubun, ini sudah ditulis alayya bagiku. Nah, ada juga ya yang datang pada Amirul Mukminin Umar ibn Khattab ketika mau dipotong tangannya bilang seperti ini, ya Amirul Mukminin, ya ini sudah tertulis, mencuri itu sudah tertulis di takdir. Dan sama Umar dijawab juga, ya dipotong tangannya juga sudah ditulis. Nah, wa hadza laisa bihujjatin, kata Syekh, ini bukan hujjah. Li'anna Rasul alaihi salatu wassalam qala, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'malu", beramallah, fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Nah, masing-masing kalian akan dimudahkan kemana ditakdirkan. Dan ini nasihat besar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang banyak alasan tidak memudahkan dirinya menjalani ahli surga. Beriman, tidak peduli dengan keimanannya, tidak peduli dengan ketaatannya kepada Allah, ketakwaannya. Dan pintu-pintu itu adalah taklim. Karena taklim menuntut ilmu, abwabus salamah, pintu-pintu keselamatan. Maka kalau orang banyak alasan tidak taklim, itu alamat itu tanda ahlus shaqawah. Walaupun kita tidak dibenarkan untuk menjazm, untuk memastikan, tapi itu tanda. Nah, ini nasihat besar dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Hal ahadun yahdizuka, apakah ada seseorang yang menghalangi kamu anil amalis saleh, untuk beramal saleh, idza aradtahu, ketika kamu hendak beramal saleh, abadan, selamanya tidak. Nah, hal ahadun yajbiruka, apakah ada seorang yang memaksa engkau alal maksiati, untuk berbuat maksiat, laulam turidha, kalau kamu tidak ingin berbuat maksiat, maka tetap kesalahan pada dirimu, karena mukhayyar, kamu diberi pilihan, diberi akal oleh Allah, untuk bisa memilih dan berbuat, berkehendak. Nah, kecuali kalau akalnya sudah rusak, itu pun sudah, kalau akalnya rusak, rufi'al qalam, sudah diangkat pena. Nah, sehingga bisa jadi orang gila itu lebih baik dari orang yang sehat ya. Orang gila bisa jadi lebih baik karena orang gila sudah nggak ada catatannya. Sementara orang-orang yang akalnya sehat hanya alasan berbuat maksiat. Nah, abadan, kata beliau, selamanya tidak ada orang yang memaksa engkau berbuat maksiat. Nah, boleh hadza law anna ahadan ajbaraka, dari itu kalau ada seseorang yang memaksamu alal maksiyah, untuk berbuat maksiat, wa akrahaka 'alaiha, dan memaksa kau padanya, lam yakun 'alaika ismun, kalau kamu memang dipaksa dan kamu enggak bisa melawan, kecuali harus mati misalnya, itu kamu tidak berdosa. Wala yatarattabu 'ala fi'lika laha, dan engkau tidak menerima konsekuensi ma yatarattabu ala fi'lil mukhtar laha, daripada orang yang berbuat berdasarkan keinginannya, kemauannya. Karena itu bukan kemauan engkau dipaksa. Hatta innal kufra, walaupun engkau telah berbuat kekufuran, wa huwa a'zamuz dzunub, dan kufur itu paling besarnya dosa. Qala Allah Ta'ala fi, Allah berfirman, man kafara billah, barang siapa yang kufur kepada Allah, ba'da imanihi, setelah beriman, illa man ukriha, kecuali yang dipaksa, wa qalbuhu mutmainnun, sementara hatinya tenang, artinya tetap di atas keimanan.
Ini juga dalil bahwa neraka, surga dan neraka itu bergantung kondisi hati. Selama hatinya masih tenang, mutmainnun bil iman, selama hatinya tenang, maka kondisi badan dipaksa berbuat kufur, sujud pada berhala, pada kuburan, enggak ngefek. Walakin man syaroha, tetapi orang yang syaroha itu lapang dada, senang, ridho, rela. Man syaraha bil kufri, orang yang senang pada kekufuran, sodron, dadanya, fa'alaihi, maka baginya ghadabun, maka baginya kemurkaan minallahi, dari Allah, walahum adzabun azim. Nah, idzan nakul, kesimpulannya dari ayat ini kita katakan i'mal ayuhal insan, berbuatlah wahai manusia, i'malil khaira, berbuatlah kebaikan, wa tajannubus syarr, dan tinggalkan kejelekan, hatta yuyassirukallahu lil yusra, sampai engkau dimudahkan oleh Allah, dipaksa dirinya. Nah, aku kok lagi lemas, lagi futur, lagi paksa, harus dipaksa. Nah, harus dipaksa dirinya sampai Allah Subhanahu wa taala akan mengaruniakan hidayah taufiknya, bisa berbuat kebaikan. Jangan kemudian stres, depresi. Nah, wa yujannibukal usra, dan Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan, akan menjauhkan dari kesusahan. Harus semangat tegar. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa'adahu Allah bi an yassirhu lil yusra. Maka Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pada beliau untuk dimudahkan pada segala kemudahan. Wa yasilu alaihi al-umur, sehingga beliau menghadapi segala urusannya itu mudah. Dan itu tadi kembali itu karunia dari Allah. Kita banyak bersyukur, banyak bertasbih, mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, astagfirullah wa atubu ilaik, itu yang banyak beliau ucapkan di akhir-akhir hayatnya. Terutama ketika turun surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, apalagi ketika kita dimudahkan oleh Allah hadir di majelis ilmu, kemudian bisa mengikuti ilmu, memahami, ini kan karunia besar dari Allah, kemudahan dari Allah. Bukan dari kita, karena kalau kita merasa ini dari kita, nanti muncul yang namanya penyakit ujub, penyakit hati itu malah merusak. Walihada lam yaqa'un nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi siddatin wadongkin. Dari itu tidaklah Rasulullah SAW mengalami syiddah, suatu masalah yang berat. Dongkin itu artinya suatu yang menggelisahkan, yang meresahkan. Illa wajadalahu makhrajan, kecuali beliau pasti mendapati makhrajnya, jalan keluarnya. Summa amahu ta'ala an yudzakkira, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk memberikan peringatan. Di ayat ini, ya fadzakir in nafa'ati dzikra. Berilah nasihat, berilah peringatan. Kalau ini mungkin artinya jika, ya. Nanti dilihat artinya di terjemahnya itu. Jika nasihat itu, peringatan itu bermanfaat. Coba kita lihat. Ini ayat
ayat 9. Allah Subhanahu wa taala di sini diartikan, maka sampaikanlah peringatan jika peringatan itu bermanfaat. Sepintas kalau nggak ada manfaatnya nggak perlu ya. Tapi kita lihat tafsirnya. Yakni dzakirin nasa, yakni berilah manusia itu peringatan. Karena manusia itu gampang beliut, manusia itu lemes, gampang nyimpang, gampang menoleh. Sementara jalan ke surga itu berat, susah. Rasulullah SAW bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih." Surga itu diliputi dengan kesusahan. Manusia condongnya nggak mau susah, nggak mau berat. Sehingga butuh banyak nasihat. Wa tawasau bil haq. Fasbir li hukmi rabbika, bersabarlah. Kenapa diperintah untuk bersabar? Karena itu tadi sifat kebenaran, jalan-jalan ke surga itu berat, susah. Manusia tidak mau susah, tidak mau berat, maunya enak-enak masuk surga. Padahal takdirnya tidak demikian. Nah, dzakirhum berilah peringatan manusia bi ayatillah, dengan ayat-ayat Allah. Ini materinya ya, materi peringatan itu ayat-ayat Allah. Nah, Al-Quran itu alat pemberi peringatan atau bahan peringatan yang terbaik. Fadzakir di surat apa itu? Bil Quran iman yakhafu wa'id. Berilah peringatan manusia itu dengan Al-Quran, orang yang di hatinya ada rasa takut. Nah, dzakirhum bi ayyamillah. Yang kedua, bahan materinya itu berilah manusia peringatan dengan hari ayyamillah, itu hari kiamat. Nah, makanya banyak ayat dan hadis, maka yu'minu billah wal yaumil akhir. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena kita ini sedang berjalan dengan cepat menuju ayyamillah ini. Hari Allah. Dan ini lama, di padang mahsyar saja 50.000 tahun. Kita hidup nggak sampai 100 tahun rata-rata. Itu 50.000 tahun di mahsyar. Belum di alam kuburnya berapa ribu tahun. Nah, alam kubur itu sudah masuk ke ayyamillah. Jadi ayyamillah mulai alam kubur, mahsyar 50.000 tahun, kemudian neraka, na'udzubillah, melayangnya saja 70 tahun. Bisa-bisa seumur manusia melayang di atas jahanam. Bukan kenaan melayang enak gitu, enggak. Neraka, na'udzubillah. Idhum artinya nasihati. Jadi ini harus menjadi sifat diri kita, karena Allah berfirman, wal asri innal insana lafi husrin. Demi masa setiap manusia itu dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Orang yang selamat itu mempunyai 4 sifat: beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Inna fa'ati dzikra, apabila peringatan itu, nasihat itu bermanfaat. Yakni fi mahalli tanfa'u fihi dzikra. Pada keadaan atau ketika keadaannya atau ketika dimungkinkan nasihat itu bermanfaat. Nah, wa ala hadza fatakunu in syartiyah. Sehingga innya di sini disebut in syartiyah. In syaratnya itu maksudnya syarat disampaikan nasihat, peringatan itu jika bermanfaat. Wal makna in nafa'ati dzikra fadzakir. Jika peringatan itu bermanfaat, fadzakir, maka berilah peringatan. Wa illam tanfa' fala tudzakir. Kalau enggak ada manfaatnya,
maka gak perlu orang itu diberi peringatan. Nah, li'annahu la faidata, karena tidak ada faidahnya. Min tadhkiri qaumin. Nah, lamu annahum la yantafi'un. Karena peringatan sudah ada, tidak ada gunanya. Kita tahu bahwa mereka itu tidak mempan, ya. Bahasa kita itu apa? Cengkal, ya. Orangnya jengkal atau bebel. Nah, terus kita berhenti, sudah orang itu ya biarin. Hadza makila fi hadhil ayat. Ini satu sisi dari tafsir ini. Tafsir pertama apa tadi? Jika bermanfaat. Kalau enggak ya sudah, tinggal saja. Waqala ba'dul ulama, tapi sebagian ulama lain. Al-makna dzakir ala kulli hal. Maknanya apa? Berilah peringatan dalam segala keadaannya. Berarti apa tadi? Beda dengan pertama. In kana haula'il qaum tanfa'u fihim adzikra fayakunu syart huna laisal maksud. Sehingga di sini syarat tadi yang dikatakan jika bermanfaat itu bukan maksud, bukan tujuan. Annahu la yudhkara illa idza nafa'at. Maksudnya kalau tidak bermanfaat gak usah diberi nasihat, gak usah diperingatkan kalau nggak ada manfaatnya. Nah, itu kan maksudnya kalau ada manfaatnya baru diberi peringatan. Makna innya tadi. Tapi sebagian ulama tidak, itu bukan maksud. Bal al makna, bahkan maknanya dzakir. Berilah orang itu nasihat, berilah peringatan. In kana haula al qaum yanfa'u fihim at-tadzkir. Nah, bahkan maknanya berilah peringatan jika kaum itu mengambil manfaat dari peringatan itu. Fal makna ala hadzal qaul dzakir bikulli hal. Nah, berilah peringatan dalam segala keadaan. Jadi tidak perlu memandang orangnya. Tidak perlu melihat kondisi yang diberi peringatan. Sudah berilah peringatan kaum. Wal dzikra saufa tanfa'u. Nama peringatan itu pasti ada manfaatnya. Tanfa'ul mu'minin, bermanfaat bagi mukminin. Tanfa'ul mudzakir aidan, juga bermanfaat bagi yang memberi peringatan. Fal mudzakiru, maka orang yang memberi peringatan muntafi'un ala kulli hal, terutama kepada yang memberi peringatan. Itu pasti memberi manfaat, pasti bermanfaat. Sehingga tadi fadzakir in nafati dzikra, innya itu bukan syartiyah. Sebab namanya peringatan itu pasti bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat pada yang diberi peringatan, tidak masalah. Tapi itu kan bermanfaat peringatan itu, terutama pada yang memberi peringatan. Paham ya? Nah, wal mudzakir in intafa'a biha fahuwa mu'min. Peringatan itu memang bisa diambil manfaat bagi orang yang beriman. Nah, wa illam yantafi'u, karena di ayatnya fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ayatnya memang seperti itu. Yang bisa ngambil manfaat itu orang yang beriman saja. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, itu ayat. Kalau di ayat ini nanti akan disebutkan saya dzakru mayyahsya. Orang itu akan mengambil peringatan kalau orang itu takut, yahsya. Atau di ayat tadi yang saya sebutkan, fadzakir bil Qur'an man yakhafu wa'id, orang yang takut, yang di hatinya ada rasa takut. Nah, maka sampaikan peringatan dalam segala keadaan, karena nasihat itu akan memberi manfaat bagi orang mukmin.
Wa illam yantafi'u biha fa inna dzalika la tanqusu min ajril mudzakir. Kalaulah tidak memberi manfaat kepada orang yang diberi peringatan, itu tidak akan mengurangi pahala orang yang memberi peringatan. Pahalanya orang yang menasihati itu tidak berkurang syai'an, sedikit pun. Nah, jadi kita yang memberi nasihat, memberi peringatan, ikhlas karena Allah beri peringatan, kan sempurna. Kalau orang ternyata mengambil manfaat, dia amalkan peringatannya, dapat lebih lagi ya, karena dia akan mendapat pahala sebanyak orang yang mengikuti peringatannya. Tapi kalau tidak, dia sudah dapat pahala sempurna dari pahala memberi peringatan. Fadzakir sawa'un nafa'ati dzikra am lam tanfa'. Maka berilah peringatan bermanfaat maupun tidak. Nah, itu makna kedua. Wa qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan dikira anna dzikra tanfa'u wajabat. Kalau diyakini nasihat itu bermanfaat, wajabat, kata beliau, wajib. Wa in dhanna annaha la tanfa'u fa huwa mukhayyarun. Tapi kalau kayaknya orang ini bebel, ini orang susah ini, maka ini mukhayyar. Mukhayyar itu terserah, pilihan. Nah, ini diantara tafsir ya. Insya'a zakir wa insya'a lam yudzakir. Mau ya dinasihati, kalau enggak ya enggak perlu dinasihati. Gimana? Nah, ada sebagian yang menafsirkan ulama. Terus gimana enaknya ini? Kita lihat baca terus perkataan beliau. Walakin ala kulli hal naqul. Kata ini tarjih dari beliau ya. Kesimpulannya, naqulu kita katakan la budda minat tadzkir. Harus nasihat itu sampai. Hatta wa in dhananta annaha la tanfa'u. Hatta walaupun engkau mengira itu tidak bermanfaat bagi yang diberi peringatan. Orangnya bebel apa terus berhenti nasihat. Kalau di Ushul Tsalatsa, Syekh mengatakan bisa jadi nasihat itu bermanfaat ketika engkau telah meninggal. Ingat kepada nasihatnya orang yang dulu terus menasihati saya. Nah, fa inna sawfa tanfa'uka anta. Karena kenapa harus tetap dinasihati? Karena tetap peringatan itu akan memberi manfaat. Tanfa'uka anta. Berarti ini yang sahih makna yang keberapa? Kedua ya. Dzakir ala kulli hal. Nah, jangan bosan kalau ikhlas, sabar terus. Wis kadung bahasa Jawa itu ngide, apa ngide? Biasa makan pakai tangan kiri ya. Jangan bosan nasihati terus supaya dia terbiasa. Dia tahu kalau udah mau makan tangan kiri pegang tangannya. Pindah dulu. Fasawfa ya'lamun nasu anna hadha syai' alladhi dzakkarta anhu imma wajib. Maka manusia akan tahu bahwa engkau yang nasihatkan itu, yang engkau sampaikan itu ada kalanya itu perkara wajib, wa imma haramun atau perkara haram, terus ini haram enggak boleh. Nah, wa imma sakatta wan nasu yaf'aluna al-muharram. Adapun kalau engkau diam, wan nasu yaf'aluna al-muharram, sementara manusia itu melakukan perkara yang haram. Qalan nasu, maka manusia akan mengatakan, law kana hadza muharraman, kalau ini haram,
dzakir la dzakkara bihil ulama. Pasti ulama telah menyebutkan. Kalau ulamanya diam. Nah, terutama ketika ada tokoh-tokoh sesat ya, tokoh-tokoh yang mengajarkan kesesatan. Padahal yang mengajarkan kesesatan ini tokoh, gurunya bahkan. Sudah ahli bahasa Arab dan seterusnya, tapi tokoh. Sudah menjadi tokoh, tapi mengajarkan kesesatan. Datang seseorang kepada Imam Ahmad, ya Imam, dia ini guru saya kok gak enak ya, ewo pekewo kata orang Jawa kalau nasihati dia. Maka kata Imam Ahmad, idza sakatta anta wa sakattu ana, kalau engkau diam dan saya diam, mata ya'riful jahilu as-sahiha was-sakim. Kapan orang jahil itu tahu yang salah. Nah, kayak gini. Maka tetap nasihati ini halal, ini haram. Nah, aulau kana hadza, atau kalau ini perkara wajib. Kalau ini perkara wajib, la dzakiri bil ulama, pasti ulama telah mengingatkan. Nah, saya gak sholat di depan ustadz ya diam misalnya. Saya berbuat ini, ustadznya ya diam. Fala budda minat tadzkiri, maka harus tadzkir itu disampaikan. Wala budda min nasri syariah, dan harus syariat itu disebarkan, ditulis, nah, dicetak buku-bukunya. Sawa'un nafa'at, apakah syariat itu bermanfaat pada orangnya, dikasih buku misalnya. Lam tanfa, atau tidak manfaat, tetap disampaikan, memberinya itu sudah dapat pahala. Nah, kemudian di ayat berikutnya, ayat 10 ini ya. Saya zakaru summa zakarallahu azza wa jal man sayadhkuru wa man la yatadzakkaru. Siapa orang yang bisa ingat, sadar setelah disampaikan peringatan. Kemudian ada macam dua, ada orang yang sadar, ada yang tidak. Oh iya, astagfirullah, jazakallah khair, dinasihati, diberi peringatan. Ada yang enggak. Nah, biasanya orangnya beda, wajahnya beda, ucapannya juga beda. Saya dzakaru man yakhsha wa yatajannabu al-ashqa. Maka akan mengambil peringatan siapa itu? Orang yang ada rasa takut di hatinya. Maka ini yang terpenting, modal di dalam hati seseorang. Dan ini juga taufik dari Allah, adanya rasa takut di dalam hati. Karena dengan rasa takut ini, Al-Quran itu masuk di hatinya, bermanfaat. Kalau nggak ada ini, mendal. Al-Quran itu tidak ada gunanya. Walaupun Al-Quran memang diturunkan untuk seluruh manusia, tapi yang bisa mengambil manfaat hanya orang yang di hatinya ada rasa takut. Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Nah, petunjuk bagi orang bertakwa. Akan menjauh dari peringatan itu al-asqa, orang yang celaka, orang yang binasa, susah tadi, tidak ada kemudahan menerima nasihat. Nah, fabayyana ta'ala annan nasa yanqasimuna ba'da dzikra ila qismain. Maka Allah menjelaskan di ayat ini bahwa manusia di dalam menghadapi peringatan, nasihat itu terbagi menjadi dua. Al-qismu ila qismil awwali, golongan pertama man yakhshallah, orang yang takut kepada Allah.
Nah, dan ini karunia tadi ya, kita diajari minta kepada Allah rasa takut ya. Allahumma inni, gimana doanya itu? Hafal. Ada yang hafal? Gak? Minta apa? Rasa takut. Nah, tadi kan disebutkan ini karunia pemberian dari Allah. Allahumma inni as'aluka khusyataka. Ya Allah, aku memohon kepadamu rasa takut kepadamu fil ghaibi wasyahada, dalam ketika kami sendiri dan dalam kami syahadat disaksikan orang. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, karena banyak orang itu merasa takut kalau banyak orang. Tapi kalau sendirian dia menjadi wali syaitan, menjadi musuh Allah. Baru takut kalau banyak orang. Makanya doanya tidak seperti itu. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahada. Nah, ada ini maka dilihat di sini pada diri-diri kita. Kalau kita mudah melakukan kemaksiatan, itu perkaranya tidak ada rasa takut di hatinya, kurang rasa takutnya di hatinya, ngeremehkan terhadap iman, terhadap ibadahnya, ketaatannya. Ayyakhafu khaufan an ilmin, yahsya di sini rasa takut yang didasarkan pada ilmu. Ilmu tentang apa? Bi'idmatil khaliq, tentang keagungan Allah Azza wa Jalla. Maka tidak ada pelajaran terpenting selain mengenal Allah. Sehingga dengan mempelajari tentang Allah, orang itu akan mengetahui keagungan Al-Khaliq. Maha rahmahnya Allah, maha dermanya Allah, tapi juga maha dahsyatnya Allah, maha kerasnya siksa Allah. Fahada idza dzukira bi ayati rabbih tadzakkar, maka ini kalau diingatkan dengan ayat-ayat Allah, artinya orang itu mengenal Allah memang harus dengan Al-Quran, dengan ayat-ayat Allah, bukan dengan selainnya. Karena banyak menyebar di muslimin mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak Allah sifati dirinya. Seperti mensifati Allah dengan sifat qadim. Itu siapa yang memberi sifat Allah dengan sifat qadim? Allah tidak mensifati dirinya dengan qadim. Kok qadim apa? Qidam, ya. Allah wujud qidam. Nah, dan itu bisa masuk dosa besar, lebih besar dari syirik, sebagaimana Allah terangkan dalam ayatnya. Artinya orang itu bisa mencapai khasyah, rasa takut yang didasarkan pada ilmu, kalau mengenal Allah itu dari Al-Quran dan hadis. Kama qala ta'ala fi wasfi ibadur rahman, seperti firman Allah ketika Allah mensifati ibadur rahman. Allah terangkan dalam surat An-Nur ini ya, tentang sifat surah Al-Furqan, sifat ibadur rahman. Hendaknya kita sering baca ini untuk mensifati diri kita dengan sifat-sifat yang Allah terangkan di ayat ini, di surat Al-Furqan di akhir-akhir itu, sehingga menjadi orang yang disebut dengan ibadur rahman. Bagaimana ibadur rahman? Kata Allah, walladzina idza dzukkiru bi ayati rabbihim. Ibadur rahman itu kalau diingatkan dengan ayat Allah, lam yakhirru 'alaiha summan wa umyanan. Mereka tidak menulikan telinga dan tidak membutakan matanya, dibuka. Waman yahsyallaha wa yakhafullaha idza dzukira wa wa'idha bi ayatillah itta'idh wantafa. Sehingga orang yang di hatinya ada rasa takut kepada Allah, ketika diingatkan dan dinasihati, dia mengambil manfaat dari peringatan. Mudah-mudahan ayat ini memberi nasihat dan peringatan kepada kita
untuk lebih meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan noda-noda hati, dosa-dosa, dan mengampuni segala dosa yang ada pada diri kita. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.